warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. pada malam hari ini kami akan menjelaskan mengenai PHP, session, dan cookies. Apa itu session, apa itu cookies? Cookies bukan biskuit ya. Jadi, mengapa cookies? Jadi seringkali saat klien melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan misi kembali data atau informasi yang sudah pernah user ketikkan sebelumnya. Nah, maka solusinya yaitu datanya itu disimpan dalam bentuk cookies. Jadi bisa diakses nanti. Apa sih cookies itu? Cookies adalah file berukuran kecil yang diletakkan pada komputer pengguna ketika mengunjungi suatu website. Jadi diletakkan di komputer pengguna itu biar data itu tidak, data-data seperti kayak traffic atau apa itu taruh di klien itu biar tidak memberatkan server. Jadi bisa memberikan storage yang lebih di server. Terus cookies menampung informasi sederhana, biasanya itu username, biasanya user ID, terus nama, telepon, alamat, terus juga track ID. Track ID ini untuk men-track kayak biar men-track historinya user tadi. Biar kita tahu ad yang cocok sama user. Terus cookies juga berguna buat memudahkan pengguna seperti mengingat user setiap kali mengunjungi website yang sama. Nah, cara membuat cookies. Jadi cara membuatnya itu gampang, tinggal membuat file PHP, terus di file PHP-nya itu kita isi ini, set cookie. Nah, set cookie, terus ini nama ini, nama ini jenis cookie-nya apa, namanya cookie, terus value ini isinya, nilainya cookie itu apa, terus expire ini, cookie itu bakal expired pada waktu kapan. Biasanya ya formatnya itu tanggal dan waktu. Terus setelah cookie dibuat, cara mengambil cookie yang telah dibuat itu dengan variabel $_cookie. Jadi tinggal dipanggil $_cookie, terus ini namanya yang diisikan di sini. Terus bagaimana cara deklarasi cookie? Jadi tinggal pertama ini tulis nama cookie-nya apa, user, terus value-nya Zaid Abdullah, terus di set cookie-nya tadi, baik cara tadi, namanya apa, value-nya apa, terus expire ini, nah ini time ini isinya itu berupa tanggal, terus ada waktunya sekarang ini. Terus nanti ditambah 86.400 detik ini dalam detik. Itu sama dengan 1 hari, terus dikalikan 30. Jadi ini 30 hari. Jadi misal tanggal sekarang ini tanggal 30, sebentar. Sekarang tanggal 30 Maret 2022 jam 19.31, terus nanti ditambah 30 hari. Itu expired-nya. Terus nanti manggilnya ya ini, tinggal $_cookie, terus ini nama cookie-nya. Terus cara menghapus cookies itu cukup unik ya. Jadi nanti kalian tinggal set lagi cookie-nya, namanya sama kayak tadi, nilainya ini bisa dikosongi, terus expired-nya itu tanggal waktu sekarang itu dikurangi, biasanya itu dikurangi 3.600 detik. Sama saja sih, terserah sesuai selera. Jadi nanti
kalau expirednya ditaruh di waktu sebelum sekarang, maka otomatis cookie-nya akan expired dan terhapus. Nah, kayak gitu. Terus dipanggilnya ini $_ cookie, nama cookie-nya user. Terus selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Mas Ilham. Monggo Mas. Oke, oke, baik. Permisi, apakah suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Oke, baik. Aku izin untuk share screen. Eh, apakah sudah terlihat ya untuk screen saya? Aman-aman. Oke. Slide 2, pojokan atas. Baik, kan tadi udah dibahas ya mengenai cookies kan. Jadi seperti yang dibilang Mas Said tadi, ini saya sekarang membahas mengenai session. Di session itu seperti ini. Mungkin kalian pernah ya ada yang melakukan login, entah itu di Polinik, di LMS, di Instagram atau di aplikasi lain ya. Terus mengapa sih kok misalkan kita aplikasinya kita out, kita close itu kok login kita itu nggak hilang, data login kita itu nggak hilang dan tetap misalkan kita login di Instagram, Instagramnya itu kita close, terus kita masuk lagi kan tetap login. Nah itu namanya session. Jadi ini sebuah parameter yang atau ini sebuah parameter sebagai penanda atas proses apa yang hendak kita lakukan pada suatu website. Jadi contohnya seperti itu, seperti rumahnya login di Instagram tadi. Ini merupakan fakta dari session. Jadi fungsi untuk menyimpan parameter atau data seperti saya bilang tadi. Jadi data pengguna kalian saat login, kemudian session disimpan secara global di server. Ini yang berikutnya, data dapat diakses oleh pengguna selama variabel session tersebut tidak dikosongkan atau dihilangkan. Biasanya kalau kan kadang itu ya, ada session yang hangus, contoh kayak Polynema, itu juga bisa diatur. Terus juga misalkan kita clean browser itu kita hapus file cache sama dan sebagainya itu nanti juga session kita juga hilang. Jadi akan otomatis ke reset. Untuk mengecek itu bisa dilihat. Misalkan ya, aku buka di GitHub. Permisi ini terlihat ya untuk Microsoft. Kelihatan. Oke, kita bisa di inspect. Terus kita buka di bagian ini aplikasi. Bentar masih loading. Aplikasi. Nah ini ada session storage. Ini session kita. Ini juga ada cookies. Bisa dilihat cookies. Ini ada session. Jadi kalau misalkan dihapus, nanti sessionnya akan hilang. Kita itu harus login lagi ke GitHub-nya itu. Seperti itu. Oke, aku lanjut ya. Nanti tak tunjukkan caranya gimana session itu bekerja kalau untuk loginnya. Dari sini ada yang ditanyakan atau mungkin gimana? Kalau misalkan tidak ada, saya lanjut ya. Ini perbandingannya session sama cookies. Jadi informasi ya, penyimpanannya client server. Cookies itu kan seperti itu. Contohnya itu misalkan kita pernah login, terus ada semacam shortcut, entah itu email atau apa. Nah itu namanya cookies. Jadi disimpan di client. Jadi kita bisa atur itu untuk hapus atau enggak. Terus dapat dipanggil, sifatnya sama-sama global. Dapat dipanggil di lain waktu. Itu maksudnya selama sesinya itu belum berakhir. Terus dibatasi browser ya, karena cookies itu bekerja pada browser kita aja. Jadi misalkan kita login di LMS kita, ada kan biasanya sisa dari loginnya, kayak shortcut itu. Tak contohin lagi ya. Kita misalkan pakai single mauer.
Oke, kita login dulu. Nah, ini cookies itu ini. Tapi ini tidak akan data kita yang username sekian-sekian tidak akan muncul di browser lain karena sifatnya itu lokal. Jadi hanya di browser milik si user kita login. Jadi misalkan saya login di perangkat lain, itu data ini belum ada save data ini belum ada karena sifatnya lokal. Baik, kita lanjut ya. Dapat data user ya. Dan ini cara membuat session. Jadi ada session start. Ini untuk apa? Start ya, sesuai namanya ya. Itu untuk memulai session. Terus apakah ini pemanggilannya itu setiap kali kita halaman baru kita buat, itu tergantung settingannya sih. Tapi kalau yang pernah saya buat itu cuma sekali pas sekalian sama database-nya. Nanti saya tunjukkan contohnya kayak gimana. Terus kita bisa menggunakan untuk deklarasinya itu mudah seperti ini. Hanya session, nama variabel, dan sebagainya. Ini session itu fungsinya menyimpan apa aja sih? Jadi session itu tidak hanya menyimpan itu ya parameter atau variabel ya, tapi bisa menyimpan kayak alert, tahu ya alert ya. Misalkan kita login, ternyata loginnya itu salah, terus keluar pop-up misalkan maaf username atau password Anda salah. Nah itu juga bisa disimpan pada session. Kita juga bisa menyimpan ID. Jadi misalkan ya kita mau mendeteksi ini tuh login siapa, kita bisa menangkapnya itu pakai session juga bisa. Selama sessionnya ini belum berakhir, jadi masih bisa mendeteksi. Nanti akan saya tunjukkan untuk contohnya. Baik, kita lanjut. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan masih belum ada, lanjut dulu ya. Ini deklarasinya. Jadi nanti saya tunjukkan aja ya langsung gitu. Ini session start itu untuk memulai sessionnya. Nah ini session, ini kan bisa menyimpan variabel. Ini string, itu bisa ditampilkan. Kita tampilkan sekalian aja ya. Kita tampilkan gitu. Nah ini contohnya. Ini sessionnya sudah aku start di atas ini. Ini aku manggil sessionnya, name, umur. Terus ini cara untuk memanggil sessionnya, ngeprint pakai PHP Echo. Ini bisa dilihat. Oke, aku buka di VS Code. Nah ini, datanya tampil. Kita bisa manggil pakai cara itu tadi. Jadi mirip-mirip apa ya, semacam variabel gitu. Mirip-mirip lah. Tapi ini ada batasannya. Itu tadi ada bisa disetel hapus atau enggak. Misalkan kita di sini aku ambil ya session unset ya. Buat untuk menghentikan sessionnya. Terus yang atas ini aku print lagi. Ini udah ya, print lagi. Di sini refresh. Nah ini nggak bisa undefined array karena sessionnya itu sudah aku unset tadi. Jadi seperti itu untuk contoh dari sessionnya. Mungkin ada pertanyaan dari sini atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat. Monggo silakan. Belum ada. Baik, kalau begitu langsung saja ya saya lanjutkan tadi untuk materinya. Deklarasi untuk memanggil tadi sama ya caranya. Kita pakai echo untuk menghapus unset tadi. Ini ada destroy. Kalau unset sama destroy ini yaitu menghancurkan session ya. Itu nanti di belakang ada penjelasan, ada contohnya kayak gimana untuk unset sama destroy. Jadi kalau perumpamaannya itu seperti ini sih. Kalau unset itu misalkan ya baju itu cuma dilepas, tapi kalau destroy itu kayak dibuang gitu. Tapi nanti bisa dipanggil lagi pakai session start. Jadi kalau contoh di aplikasi itu gini, misalkan kita gini, kita misalkan punya Instagram ya, terus Instagramnya itu kita hapus, kita install lagi, tapi kadang itu masih ada kan, lanjutkan sebagai bla bla bla. Nah itu sessionnya kemungkinan besar itu di unset. Jadi nggak benar-benar dihapus, itu nggak cuma dinonaktifkan gitu. Tapi kalau destroy itu kayak gini, misalkan kita login di Instagram yang setelah kita hapus, itu kita harus ngisi lagi. Jadi nggak ada shortcut kayak
kita lanjutkan ini tuh nggak ada. Itu namanya di destroy. Jadi manggilnya sama, tetap pakai session start. Lanjut. Oh, kita langsung login aja ya untuk terkait dengan sessionnya. Ini oke. Tadi untuk deklarasi yang cookies kan masih belum. Jadi ini mau didemonstrasikan terkait deklarasi sama hapus cookies. Tadi misalkan teman-teman ada yang belum tahu ya caranya deklarasi cookies sama menghapus cookies itu gimana. Jadi saya kembalikan ke Kak Zaid. Monggo Kak. Ya, izin share screen ya. Jadi ini untuk set cookie-nya. Jadi tadi kita bikin dulu $cookie nama, terus user, terus cookie nilai Zaid Abdullah. Saya di set. Terus nanti kalau di run kayak gini. User sudah install, naik cookie Zaid Abdullah. Terus kalau misal bikin dihapus, ini saya bikin halaman lain. Ini nanti tinggal ini nggak usah, ini dikosongnya nggak masalah. Jadi nanti di set cookie, terus nama cookie-nya ini, terus waktunya, expire date-nya itu di time tanggal sekarang ini dikurangi 30 hari. Tapi terserah sih dikurangi 3.600 juga. Jadi nanti deh. Ini cookie masih ini terus terhapus. Udah. Oke, baik. Monggo Mas. Oke, siap. Oke, terima kasih ya. Oke, ini aku mau nunjukin ya cara kerjanya itu kayak gimana sih untuk apa session itu kayak gimana. Aku izin share screen. Permisi, apakah sudah terlihat ya? Udah. Oke. Aku mau tanya ke teman-teman. Di sini udah itu nyoba untuk download yang itu apa file starter code-nya. Gimana teman-teman? Apakah sudah di-download untuk starter code yang dikirim di itu di grup? Apakah sudah di-download ya? Atau belum atau bagaimana? Saya belum, Mas. Oke. Yang lain gimana? Sudah, Kak. Sudah. Udah dicoba? Halo? Belum. Oke. Jadi gini, karena kerja cookies itu gini. Misalnya aku login ya. Kan kita login kan, berhasil masuk ke sini. Itu karena ada semacam pengecekan gitu di codingannya untuk mengecek apakah seorang user itu udah login atau belum. Jadi untuk ngakses ini index.php itu harus login dulu. Misalkan ya aku belum login, ini aku login ya. Terus aku masuk ke index, nggak bisa karena sessionnya belum di set, jadi untuk codingannya itu masih mendeteksi itu belum deteksi kalau session lognya itu belum di set. Jadi aku contohin ya codingannya white ini ya teman-teman ya, untuk Wix7 starter yang aku kirim tadi. Ini silahkan masuk ke connect. Nah, ini apa sih sebenarnya set URL ini? Set URL ini
kalau misalkan kita mau nge-ref atau pindah ke halaman lain di PHP ya, kita nggak perlu nulis lagi linknya. Misalkan ref, misalkan ya ini ref config logout itu bisa sih. Cuma kalau misalkan alamatnya panjang itu gimana? Nah, pakainya itu ini localhost ini pakai set URL. Jadi nanti tinggal kita di sini tambahkan set URL dot nama itunya filenya. Nanti tak tunjukkan contohnya kayak gimana. Oke, ya, langsung aja ya kalau gitu. Ini silahkan ya, nanti teman-teman dirubah sendiri untuk ini ya. Jadi kalau ini itu tergantung itunya foldernya kalian. Misalkan ini kan ditaruh di dalam folder WRI /php /sekian itu tergantung. Jadi patokannya nggak harus ini. Hanya saya taruh di folder langsung https with starter. Oh ya mungkin dari teman-teman belum tahu, mungkin ada yang belum tahu lokasi localhost itu prosesnya gimana sih. Jadi kalian bisa buka di ini di XAMPP terus di htdocs. Nah ini kalian taruh di sini aja. Entah itu kalian masukin ke ke folder lain itu monggo. Ini aku taruh di folder WRI. Ini aku with starter. Jadi ini kurang WRI. Ini untuk passwordnya. Buat sekalian. Lanjut login ya. Di login. Oh ya, kurang dulu ya contoh. Panelnya ini. Kita melakukan codingan ya untuk loginnya. Ini login. Jadi seperti ini teman-teman. Pertama itu kita harus manggil itu dulu. Ini config connect.php. Ini fungsinya buat apa sih? Ini tuh untuk itu kita itu bisa connect ke database-nya. Karena kalau enggak itu nanti enggak bisa error. Jadi include config. Config itu nama foldernya ini kan di config kan. Terus ini ada connect. Terus gimana kalau misalkan foldernya itu kita foldernya di dalam folder, mengakses di luar. Kita tinggal tambahkan titik ini aja. Tinggal mengakses untuk folder di luar. File di luar folder ini maksudnya gini. Ini misalkan ya ada folder ini ada add. Kita mau akses config ke add. Itu nanti ini nah kayak gini lah contohnya. Titik-titik untuk keluar ke direktori paling luar, terus masuk ke config, terus ke connect. Seperti itu ya. Terus langsung aja. Nah ini form action ya. Contohnya itu kenapa dikosongin minggu kemarin kan enggak kan ini. Itu karena gini, kalau misalkan kita melakukan proses backend-nya itu di file yang sama, itu cukup kamu kosongnya aja, jadi nggak perlu. Kan kemarin kan itu kan, ini misalkan login.html, itu nanti kita perlu ngeredirect ke file PHP yang isinya itu logik untuk formnya ini. Dan jangan lupa metodenya post, kalau enggak itu nanti akan terlihat di URL. Oke, langsung saja ya, kita untuk proses codingnya. Pertama PHP, terus kita buat if set submit. Ini fungsinya buat apa sih? Submit itu ngambilnya dari sini. Ini tombol submit. Jadi kita pakai input type-nya itu submit untuk mendeteksi apakah ini tuh sudah diklik atau belum sih. Jadi terus kita ambil variabelnya. Di sini ada username sama password ya. Ini kita ngambilnya dari ini ya, seperti minggu kemarin ya, dari name ya. Dari name untuk input form inputnya. Jadi di sini kita ambil ya username sama string. Ini fungsinya untuk mengambil nilai string. Kita koneksikan ke database ini. Username. Terus kita buat ini buat menangkap nge-decrypt passwordnya dulu. Kan passwordnya itu kan berupa itu kan MD5 kan. Kita decrypt dulu. Raw
password dan B5, kita ambil post. Ya mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih kok tiba-tiba ada macam suggestion-nya itu? Ini aku pakai itu, kita Copilot, jadi mungkin teman-teman bisa mau coba dulu. Sebentar, permisi, sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita ke mendecrypt ini MD5-nya, kita ambil variabelnya, ada password, skill nah ini ada. Terus kita melakukan pengecekan apakah username dan password itu sama dengan yang ada di database. Jadi kita buat, ini ada suggestion-nya teman-teman ya. Kita select from user, ini nama tabel kita, di mana username dan username itu username yang ada di tabel dan username yang kita inputkan itu sama. Terus ditambah password dan passwordnya itu sama. Oke, next. Untuk melakukan connection ke database, kita pakai SQL dari ambil ini di query-nya. Ini untuk mengkoneksikan ini dalam database karena ini ada koneksinya. Ini kon ambil dari mana sih? Nah, kita tadi kan data sudah input dan connect. Dari situ. Ini kon ini untuk koneksi database. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ini kan di database-nya, di user itu kan ada status kan. Jadi nanti kita itu gini, misalkan ini statusnya itu true, itu nanti kita tidak bisa login dengan dua username yang sama, statusnya juga aktif. Jadi nanti kita melakukan pengecekan, statusnya ini aktif nggak sih? Kalau aktif itu nggak bisa. Jadi gini ya, aku cek ya. Kita melakukan cek. Oh, oke. Jadi langsung saja sih kita untuk update itunya dulu ya. Kita setelah login itu kita update dulu untuk statusnya ini. Kita update dulu. Kita update. User set status ini. Statusnya harusnya ini bukan online tapi true. Username. Ya, kita melakukan checking koneksi database seperti tadi. Kita buat variabel namanya hit. Ini untuk ini ketemu nggak sih itunya yang kita cek ini? Ini merujuknya ke sini. Namsro ini menghitung jumlah baris ya, teman-teman. Langsung aja kita pengondisian if itu lebih dari 0 dan checking sama dengan true. Oke, nah ini itu baru kita bisa pakai session, ini session ya. Jadi aku mau pakai session, namanya itu session login. Session login ini nanti menyimpan apa sih? Gini ya, nanti itu kalau misalkan kita gagal atau berhasil, itu nanti akan nampilin pop-up atau pop-up itu ya, login berhasil, login gagal. Jadi ini aku pakai ini namanya suite alert. Ini teman-teman di sini ada yang udah tahu, mungkin ada yang masih belum. Jadi suite alert itu semacam alert di JavaScript, tapi dia itu di styling gitu. Ini contohnya. Ini untuk suite alert. Nanti misalkan kita berhasil, itu nanti tampil sukses. Kalau gagal, itu nanti kita tampil
gagal. Ini contohnya, nah, kayak gini nanti. Ini banyak pilihannya, bisa dicoba. Jangan kalian mau nyoba itu. Ini untuk error, ada sesuatu yang salah. Oke, lanjut. Karena di sini kan tadi kan itu udah ada ini kan skripnya. Ini tinggal kamu kopas saja, dibungkus dengan tag script. Misalkan yang tadi yang berhasil ya. Yang berhasil. Bungkus di script. Karena formatnya itu pakai JavaScript ya teman-teman ya, untuk setelah tadi. Terus di sini, oke. Kalau misalkan login kita berhasil, oke. Ya untuk caranya import itu gimana sih? Misalkan ya, kok bisa sih ini dipanggil tiba-tiba muncul? Jadi pakai ini, pakai CDN-nya ini. Ini semacam apa ya? Semacam shortcut gitu untuk mengakses semua aset yang ada di Suite Lab. Ini di dokumentasinya juga ada. Dokumentasi installasi. Nah ini kamu taruh di bagian head atas di head ya. Itu ya teman-teman. Oke, kita berhasil. Kemudian kita mau kalau misalkan sudah login ya, itu nanti tampil nama kita. Jadi seperti yang aku contohin tadi ya di sini. Di sini misalkan bentar salah. Ini tampil kayak gini. Nanti di sini tampil kayak itu tunjukin tadi. Bentar ini kok error ya. Kita tuh tampilnya kayak gini. Selamat datang, nama kita. Itu juga bisa ditampung pada session. Jadi seperti ini. Ini kan udah ya kita ya. Terus kita akan ambil namanya itu gimana sih? Kita tinggal pengecekan aja. Ini namanya terserah ya teman-teman ya. Ambil nama atau terserah. Nah ini udah sketch ini. Terus ini kita buat sama tadi. Pengecekan koneksi tadi. Ini namanya terserah teman-teman ya untuk variabelnya. Query terus connection kemudian delete. Kemudian kita itu nyari kan yang sesuai sama ini itu gimana sih? Kita pakai find variable find myscaling asset respond. Oke. Terus kita tampung di variable namanya ID. Ini untuk menambahkan ID kita. Ini sifatnya array teman-teman. Hanya bentuknya kurung itu. Kemudian kita ambil untuk ini ya. Kapan kita mau ambil username juga bisa. Ini pakai username, kemudian find, kemudian username. Ini kita akan simpan di sebuah session. Kan ya, ini aku buat session namanya visitor. Sebenarnya untuk menampung ID nanti bisa. Terus aku kasih session lagi untuk menampung username. Nah, nama visit. Menampung username dari itu. Kemudian setelah itu kita kalau misalkan berhasil, kita itu semacam itu. Redirect kemana ini? Aku pakai header.
Dan location 2. Nah, ini kita menggunakan set URL. Misalkan kita pakai CSS itu bisa sih, tapi nanti kita sama aja ngetikin yang bagian ini. HTTP-nya itu kita tulis manual. Jadi kita pakai set URL, jadi kayak gini, tinggal tambahkan titik aja. Panggil set URL, muncul otomatis. Dan kita panggil halamannya. Ini halamannya index. Sama oke. Tidak perlu. Nah, ini kalau berhasil kita akan mengarah ke sini. Kita buat, kalau misalkan loginnya gagal itu gimana? Kita buat aja else langsung. Itu nanti kita langsung berikan pesan error aja. Ini bisa kita ambil session login. Oh, ini udah ada sessionnya teman-teman ya. Sama ya teman-teman ya. Pakai sessionnya masih sama, pakai login. Terus ini misalkan kita error, nanti akan ambilkan ini, ambilkan sweet alert yang isinya error. Ini header lokasinya itu di ini, di login akan tetap halamannya. Kita coba ya. Kita coba misalkan oh bentar, sessionnya belum saya set di atas. Jadi sessionnya harus di set agar tampil ya. Jadi cara nge-set itu gimana sih? Ini taruhnya di mana? Itu biasanya aku taruh di dalamnya form. Kita buat PHP gitu. Condition apakah sessionnya itu sudah di set atau belum? Contohnya kayak gini. Tadi kan namanya login kan. Nah, if set ini panggil session, nama sessionnya tadi login ya. Terus kita akan tampilkan pakai echo, tampilnya kan bentuknya itu apa namanya, sweet alert tadi, session kemudian login. Setelah selesai kita unset agar hilang session terus login. Oke, error, coba kita refresh dulu. Kemudian oke. Misalkan aku salah ya. Nah ini tulisannya login gagal. Kalau aku berhasil itu nanti kayaknya masih belum tampil karena di halaman berikutnya belum aku set. Nah, ini belum bisa karena apa? Belum aku set untuk sessionnya di sini terkait login tadi, jadi belum bisa tampil untuk alertnya. Kalau kita set, kalau belum ada teman-teman. Oke. Jadi di halaman indeks kita perlu ngeset ini juga supaya bisa membaca. Indeks. Indeks. Ini aku include navbar di sini. Itu tujuannya buat apa? Buat jadi kalau misalkan ada fungsi-fungsi yang sama, CDN yang sama itu tidak usah manggil 2 kali. Ini lumayan banyak. Oke. Sini kita udah pasang ya untuk sessionnya. Oke, kita coba lagi apakah berhasil tampil atau tidak untuk sweet alertnya. Harusnya tampil untuk sweet alertnya. Coba lagi apakah tampil. Ya. Itu tampil seperti yang ini tadi. Itu tampil. Ini kejadiannya itu kayak gini, sampai kayak gini harusnya. Enggak, gini. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Ini kita udah bisa login ya untuk prosesnya. Jadi misalkan kita loginnya gagal,
Oh, oke, lupa logoutnya belum aku taruh soalnya. Salah. Terus kita akan buat ya untuk itu misalkan ya, ini kan tadi kan logout ya, ini yang udah jadi ya teman-teman ya. Nanti tak tunjukin. Misalkan kita mau akses indeks nggak bisa karena kita belum login. Nah, kita kan buat sebuah file baru untuk melakukan proses pengecekan. Kita sudah login atau belum? Itu. Kita buka VS Code-nya. Kemudian kita buat di bagian ini ya, di action aja atau gimana ya? Ini. Oh, bentar ya. Oh, dikonfig aja, dikonfig. Jadi satu sama ini ya, connect-nya. Kita buat ya, namanya login check. Ini buat apa sih tujuannya? Ini tujuannya itu buat ngecek apakah kita itu udah berhasil login gitu atau belum dari usernya. Jadi nanti kalau misalkan kita belum login, kita itu nggak bisa masuk ke halaman indeks tadi. Oke, kita di sini kan mau pakai itu suite alert ya. Jadi kita kopas saja yang di depan tadi untuk scriptnya. Nah ini kita buat perumpamaan, tapi kan supaya bisa login itu kan kita harus ngeset session login kan. Jadi di sini kita pakai if jika ini tanda seru itu artinya belum ya. Negasi dari true. Set terus kita panggil sessionnya session login. Oh wait. Ya kita else di sini berhasil. Ini kalau perhatikan ya, kalau misalkan belum itu nanti akan tampil seperti demikian. Ini aku buat session baru namanya login buat ngecek ya. Dengan oke, kita buat di sini. Kemudian ambil swell file. Terus ambil header ya, seperti sama tadi dia diarahkan kemana. Nah ini udah otomatis. Ini teman-teman ya, aku pakai GitHub Copilot, jadi misalkan ada beberapa yang langsung itu bantuannya dari GitHub Copilot-nya. Oke, ini udah, kita sekarang ini cek login dulu, kita pasang di bagian loginnya untuk pengecekan sessionnya kita cek. Jadi sama teman-teman ya, ini tinggal kita kopas saja, ganti nama, login, oke, terus coba di sini kita tes indeks apakah oh wait, define wait enggak sih, bentar, ini oh ini oke, bentar sih. Benar ya, URL benar kan, starter kita harus masuk ya ke indeks apakah berjalan.
Kan ya? Oh, wait. Enggak sih. Coba tak cek ke yang bagian indeks dulu. Apa ya? Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini kalau kita akses indeks nggak bisa. Kayak gini nggak bisa login karena kita belum login. Sebentar sih. Oh iya, lupa. Di ini ya, di indeksnya kita harus menyertakan itu include file ini ya, login chatnya. Supaya harus jadi satu. Biar dapat pengecekan. Itu kan di dalam folder config ya. Di folder gini aja biar jadi satu sama navbarnya aja sekalian. Nah ini include config terus login. Coba ya, refresh dulu. Kita coba langsung akses indeks. Apakah bisa? Nah, nggak bisa. Jadi Anda harus login terlebih dahulu. Seperti teman-teman ya. Tujuannya itu supaya itu sebenarnya nanti kelihatannya pas kita pakai itu sih benar-benar ada tahu mekanismenya kayak gimana itu pas kita pakai framework sih. Ini contoh sederhananya aja. Jadi seperti itu ya. Kita nggak bisa masuk ke indeks PHP karena kita belum set loginnya. Oke. Terus sekarang kita login ya. Tadi kan login kan. Sekarang. Terus kita mau itu logout. Tapi logoutnya itu ini kan kalau misalnya kita login, statusnya ini kan berubah kan jadi satu. Itu gimana sih caranya kalau misalkan kita itu mau logout tapi juga merubah statusnya ini? Sekalian kalau misalkan kita logout itu kita ubah ininya jadi 0 gitu, kita balikin ke false. Ketik buat file baru di bagian enaknya di mana ya? Di config aja deh. Kita buat namanya, oh enggak di luar aja ini aja kita buat namanya itu logout. Ini fungsinya untuk melakukan proses itu tadi logout tadi. Masukkan sini jadi satu. Jadi sama ya, kita pakai alert kita bisa itu tadi ambilin kalau misalkan kita berhasil logout PHP kita inputkan connect-nya, terus kita set, kita lakukan pengecekan apakah session login tadi untuk masuk ke database yang itu yang mendeteksi ini username-nya siapa itu kan namanya ini kan tadi. Nah, ini visitor sama visit. Jadi kita tinggal masukin aja di sini. Kita buat if terus set pengecekan ini session visitor buat garis lurus ini artinya upload. Kita iset lagi yang satunya karena tadi kan namanya visit kan, kita tinggal lepas saja ini namanya visit. Terus di sini kita mau ambil ini tadi kan visit kan menampung kan teman-teman, mana visit username kan, buat pengecekan buat sekaligus buat kita ngupdate agar status di database tadi itu biar jadi false.
Jadi kita tinggal masukin aja di sini buat nampung. Sama username itu nampung session visit. Nah, oke. Terus kita unset untuk session loginnya tadi. Unset session. Kemudian kita buat variabel namanya turn. Ini untuk ngupdate statusnya tadi, jadi update user set status sama dengan false where username sama dengan username. Kemudian kita periksa ya. Query koneksi pattern masukkan kan apabila periksanya itu sama dengan true, tinggal masukin aja. Ini kita pakai session logout. Di sini session logout namanya. Terus ya kalimatnya terima kasih tadi. Terus di teman-teman ada yang bilang ini enak ya pakai ini tinggal tab, tapi kadang itu di sini gimana ya, ngeriwui apa ya gimana, kadang itu ada beberapa shortcut yang harusnya itu tidak kita perlukan tapi untuk case-nya di sini jadi sedikit mengganggu. Oke, kita copy saja visual fire. Terima kasih. Ini timer ini dalam milisecond jadi 1,5. Dan kita atur untuk header sama seperti tadi ya teman-teman, header location terus site URL halamannya tadi di login.php. Terus kita tinggal ini aja masukin session logout-nya aja di bagian index. Di sini kita buat session namanya itu logout. Ini kita balik dulu kalau kita set kita atur 0. Ini refresh. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman. Misalkan terlalu cepat atau gimana? Monggo silahkan. Kalau misalkan masih sungkan atau gimana, bisa melalui fitur chat pada Zoom. Kalau misalkan belum ada, aku lanjut dulu. Kita login ya, teman-teman. Admin 123. Kita login. Ini berhasil. Kita cek statusnya. Nah, ini berubah ya. Jadi 1. Dan kita coba logout. Oke, kita logout. Oh, wait. Oh, ada yang salah. Oh, oke, mungkin ini. Bentar. Oh iya, jadi satu folder ya, nggak perlu. Kalau ini udah, tapi nggak tampil session itu. Nah, tapi ini berhasil teman-teman ya. Untuk statusnya balik 0 lagi. Ini kalau split alert ini itu ya, sama kayak misalkan kita suggestionnya bootstrap di PHP. Jadi ada faktor X kadang itu tampil, karena itu enggak. Seperti yang tadi kan teman-teman, kita login pertama kan enggak, tapi pas login kedua kita berhasil tampil. Jadi kalau logout seperti itu ya. Kita coba masuk lagi. Tampil. Terus kita cek statusnya, kita refresh. Oh, refresh di sini. Ini berubah jadi 1.
artinya true ya, login. Terus kita logout. Kemudian di sini juga jadi 0. Nah, udah. Oke, terus kita mau gini. Tadi kan pas kita login, ini kan actionnya kan ada kan. Kita tuh pengen yang bentar, sebelumnya ini kan ada role-nya ada 2 kan, user, ada admin. Nah, kita kan pengen misalkan ya, kalau user itu ini itu nggak tampil, ini nanti ganti 0. Tapi kalau kalau admin itu bisa. Jadi kita buat ya, kita logout dulu. Dan kita masuk ke folder, kita masuk ke bagian index. Nah ini sebenarnya sudah ada sih ini. Kita pakai if. Jadi kalau misalkan kita berubah user, itu nanti tidak bisa tampil untuk button-button action-nya tadi. Jadi ini udah aku pasang. Starter code-nya sudah ada teman-teman. Ini yang ngambilnya dari sama seperti yang kalian itu tadi download tadi di grup. Ini aku tambahi di sini. Jadi kita coba ya. Ini usernya siapa ini? User. Ini nggak tampil karena di perumpamaan tadi itu memang tidak kita atur. Itu nanti kalau misalkan kalian pakai framework itu nanti juga ada untuk proses ini ya, authorization-nya. Jadi nanti ada bawaannya, jadi kalian tinggal ngulik-ngulik aja di framework-nya. Oke, kita logout lagi. Terus kita mau ini, kita mau edit data yang di sini, tapi kita itu harus login dulu. Ini kan masih belum bisa, ya masih belum bisa. Kita coba ya, udah belum, bentar, lupa. Bagian edit. Oh ya belum. Oke, jadi di sini kita tinggal taruh aja di bagian never login. Nanti never login itu akan apa namanya? Terisi variabel namanya login check tadi ya. Kita copy saja karena foldernya sama ya login check ya. Login check. Supaya tidak tampil yang tadi, yang tadi kita pakai OB start. Ini apa sih ini aku ini? Wait, mana? Wait, bentar ya. Aku lupa tempatnya. Nah ini. Oke, tadi kan muncul kan ini karena modifier itu pakai OB start ya. Kemarin penjelasannya boleh bentar. Ya ini kita pakai OB start untuk ini itu buffer untuk output fungsinya. Oke, kita coba ya. Ini kita logout dulu. Terus kita set masing-masing untuk tiap CRUD-nya. Tadi kan CRUD-nya bisa dilihat ya. Dilihat kan ini ada ini info, ini untuk hapus. Jadi kita atur satu persatu di situ. Kita buka di sini. Oke, kita bagian add tambah. Ini tambah sama ya teman-teman fungsinya. Oh ya, ini kenapa sudah bisa tadi ya? Aku nggak lupa. Ini gini, kan di syaratnya itu kan harus ngeset untuk untuk harus session login kan. Karena kita butuhnya cuma ngeset aja, nggak ada nilainya. Jadi di bagian index tadi, sebelum kita ref, kita pasang ini aja, nanti otomatis masuk. Ini coba ya, misalkan kita komen, apakah tetap bisa. Kemarin aku
apakah tetap bisa? Nah, nggak bisa, harus login dulu. Jadi tinggal kita tambahkan aja ini session loginnya di itunya. Di bagian role admin sebelum button. Kita add, selebihnya sama sih teman-teman untuk proses CRUD-nya seperti minggu kemarin. Untuk add juga sama ya. Ini tinggal kita push saja. Oh ya, ini mungkin teman-teman ada tanya. Ini ada driver set. Sebenarnya sama aja sih. Sama insert into yang value itu. Cuma kalau ini kan kita langsung deklarasikan aja. Yang set ini atas nama ini. Kalau yang insert into kemudian ada value-nya kan kita itu kan nulis tabelnya, kolomnya dulu baru nama itu apa parameter yang akan kita masukkan. Jadi sama ya, selebihnya sama. Ini untuk delete juga sama kayak kemarin. Untuk edit juga sama persis. Jadi untuk session memang peruntukannya kebanyakan untuk login seperti ini sih. Untuk kalau misalkan nanti pakai framework nanti di authentication sama authorization. Jadi nanti ada bawaan defaultnya, nanti kalian bisa ulik-ulik sendiri, bahkan bisa ditambahkan untuk kode barriernya. Maksudnya gini, kita misalkan habis login ya, terus kita mau masuk ke lain itu kita harus punya semacam tokennya dulu. Itu nanti di belakang aja deh, ada aja sih untuk pakai itunya, untuk tokennya. Ada namanya JWT nanti. Mungkin untuk session itu dulu sih. Mungkin dari sini aja yang ditanyakan terkait session tadi. Sebenarnya kalau misalkan kita mau buat lebih rumit bisa sih. Ini kita buat untuk set status. Kalau misalkan ini satu itu nggak bisa, itu bisa. Jadi nanti bisa silahkan kalian explore sendiri. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Monggo teman-teman. Kalau misalkan masih sungkan sama kakaknya, bisa kalian pakai fitur Zoom chat. Kalau misalkan tidak ada, aku kembalikan ke site Kak site. Ada yang ditanyakan teman-teman? Monggo silakan. Baik, kalau tidak ada, kembalikan ke Kak Said. Monggo Kak, dilanjut Kak. Ya, sip. Jadi, bentar. Jadi setelah tadi bikin session, kalau misal ingin diganti ke cookies-nya itu tinggal ngambil data dari sessionnya tadi. Misalnya tak ubah dari sessionnya ini. Jadi tinggal $ID, terus underscore sessionnya, terus setelah itu kita select ID-nya, terus ini enggak perlu. Oh, jadi ini nanti ngambil usernya, data usernya, yaitu nama user sama role usernya. Terus setelah itu ini ya bikin function buat bikin cookiesnya. Nah nanti di sini misal kan saya tambahin user ID cookiesnya. Nanti tinggal make cookie, terus user ID-nya, terus value-nya itu session user ID. Terus ini time-nya ini 2 jam. Yang lainnya sama juga. Terus dan itu tak tambahin admin cek ini. Jadi buat biar langsung tinggal import yang tadi yang dijelasin sama Mas Ilham mengenai pakai variabel rule. Tapi kalau pin diterapin semua file kan jadi harus pakai import ini. Admin check.
Di sini dicek dulu apakah user ID-nya, cookie user ID-nya ada. Kalau ada, dicek lagi apakah role-nya itu tidak sama dengan admin. Jika role-nya tidak sama dengan admin, maka bakal langsung ke redirect ke indeks PHP. Nah, itu saya terapin di mana? Di- Oh ya, di add ini, di add.php ini, add.php itu buat yang tadi nambahin datanya. Itu langsung saya import ini admin check. Terus nanti eh, otomatis kalau misal ada user yang nyoba masuk ke halaman ini, user biasa, maka langsung ke redirect ke halaman index. Kayak gitu. Yang delete juga sama, ini edit juga sama, sudah. Jadi kalau di ininya itu langsung ya, kalau code dulu, ini bakal ke set mungkin. Rule-nya admin, user ID-nya, username-nya. Terus di sini misal ya, ini kan admin bisa ngedit, bisa masuk halaman ini, edit PHP, minta copy. Terus kalau misal aku user biasa ini, masuk ini, nggak bisa. Otomatis langsung ke redirect. Setiap mengunjungi ini, halaman edit, add, itu otomatis ke redirect. Atau delete juga. Nah, tuh. Nah ini ada bugnya ini mas ya. Yes, kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Hmm. Oh ya, yang tadi itu nggak tahu kenapa kok waktu tak pindah ke pokoknya itu ke folder rootnya ini itu bisa ada ini ya, ada sweet JS, sweet alert ya, sweet alertnya muncul. Jadi kalau ditaruh di root kalau logout sama login, biasanya sih kayak gitu. Terus nah ini buat delete cookiesnya. Jadi langsung di set cookies user ID, waktu sekarang dikurangi 1 jam biar expired semua. Itu juga aku masukin di logout ini. Nah, aku masukin langsung di include langsung. Nanti import kodenya yang tadi. Jadi langsung sesinya di unset, terus cookie-nya juga dihapus. Terus kalau dari aku sudah sih seperti ini.
Yang lain ada pertanyaan atau enggak? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Halo? Kalau tidak ada, ini ditutup aja ya? Cek. Ada yang ditanyain nggak, Rek? Halo. Gue Rek, masih mau tanya Rek? Barangkali terserah mau tanya apa. Kalau nggak ada, boleh ditutup sih. Oke. Dan juga info buat apa tuh? Ini kan hari terakhir ya. Oke. Iya. Baik, itu ya Rek. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di mini kelas. Dari mini kelas pertama semester kemarin sampai terakhir ini. Bukan terakhir sih, ini habis ini ada Ramadan break. Jadi mini kelasnya libur sampai setelah hari raya. Ini mini kelas belum libur itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Karena benar lagi bulan puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Kami dari teman-teman mewakili teman-teman mentor, mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata yang kurang sopan atau sesuatu yang kurang enak bagi kalian teman-teman WRI 9. Untuk terkait kegiatan kedepannya ada apa, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Jadi untuk mini kelas semester 1 dan semester ganjil dan genap sampai di sini dulu. Sekian dari kami. Bila ada kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke, siap.